Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Terjatuh dari perahu saat menyeberang ke sebuah distrik, seorang bocah 3 tahun hilang terseret arus Sungai Wet, Bovendigul. Polisi bubarkan warga yang blokade Jalan Maruni, Manokwari menggunakan gas air mata. Ribuan warga ikut karnaval berkeliling kota, meriahkan HUT RI di Mimika. Tim SAR Merauke hingga saat ini masih mencari Italia Sambe, bocah berusia 3 tahun yang jatuh dari perahu dan tenggelam di Sungai Wet. Senin lalu, korban bersama orang tuanya naik perahu dari Bovendigul menuju ke distrik Wet. Saat tiba di perairan Tanjung Wet, Italia terjatuh ke sungai dan langsung terseret arus. Tim SAR masih menyusuri Sungai Wet dan lokasi di sekitar jatuhnya korban. Hingga berita ini disusun, Italia belum ditemukan. Kedua orang tua korban terpukul dan berharap putrinya ditemukan dalam keadaan selamat. Tim SAR langsung bergerak menuju ke lokasi untuk operasi sampai dengan pukul 17.30. Anggota tim SAR gabungan berada di lapangan. Pencarian masih nihil. Dilanjutkan operasi SAR tadi pagi hari kedua. Anggota bergerak keluar dari posko jam 06.00 sampai hari ini. Tim SAR gabungan masih ada di lapangan, masih melakukan pencarian. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan pada kesempatan pertama. Sejauh ini cuaca baik dan tidak menghambat proses pencarian, namun tim SAR menghadapi medan yang tidak mudah. Mereka juga berharap bocah berusia 3 tahun ini ditemukan dalam keadaan selamat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan keluarga korban pembegalan memblokade jalan jembatan Maruni, Kampung Andai, Manokwari, Senin lalu. Mereka menutup jalan dengan batu dan batang pohon sehingga jalan menuju Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak terganggu. Pengunjuk rasa menuntut ganti rugi 3 miliar rupiah atas kerugian pembegalan yang menyebabkan keluarga mereka meninggal dunia 8 Juli lalu. Aparat gabungan TNI Polri berusaha berunding dan meminta mereka membuka blokade, namun tidak berhasil. Sehingga polisi membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Kapolresta Manokwari Kombes Rifandi mengatakan tidak akan membiarkan blokade jalan menjadi budaya di Manokwari, apalagi sudah mengganggu hak warga lain dalam berkendara di jalan raya. Nggak ada lagi. Kalau memang ada permasalahan yang belum diselesaikan, buatlah dengan cara-cara yang elegan. Kita orang Indonesia, musyawarah untuk mufakat itu masih ada dengan budaya kita. Kami sudah coba memediasi, tapi tidak ada titik temu karena permintaan itu di luar logika. Kita ini mau membangun, bukan mau menjatuhkan. Jadi kalau mau minta ganti rugi itu yang wajar-wajar saja. Kami menghormati yang namanya kearifan lokal, tapi jangan dimanfaatkan untuk kepentingan perorangan. Ingat, kami negara tidak akan kalah dengan orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Selesai. Saya bilang stop palang. Kami tidak akan berhenti. Negonya kami cukup. Sekali 2 kali kami nego baik-baik, tidak mau, kami akan buka paksa. Ini ada 1 orang yang ketangkap, yang tadi coba menembak anggota kami dengan busur, itu udara kami amankan. Dan percayalah orang-orang yang tadi ada di TKP akan saya amankan semua. Saya cari. Stop palang, Manokwari kota aman. Mari kita sama-sama jaga. Itu aja, terima kasih. Berapa laki yang sudah ditangkap? Baru 1, tapi yang udah kita identifikasi beberapa orang. Termasuk yang korban tadinya akan kami jadikan tersangka, bisa jadi. Komandan, apa sih yang memicu masyarakat melakukan pemalangan ini? Ganti rugi. 2 kelompok warga 8 Juli lalu saling bentrok dipicu kasus begal. Saat itu salah satu warga terluka dan seorang polisi terluka terkena sabetan senjata tajam. Selain itu, sebuah motor dan mobil dibakar massa. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan.
Salah satu pasien klinik saraf di RSUD Selebe Solu, Kota Sorong mengamuk karena tidak ada seorang pun tenaga kesehatan melayani dirinya. Pelayanan di RSUD Selebe Solu saat ini sedang bermasalah karena dokter dan perawat di rumah sakit ini mogok bekerja akibat insentif mereka selama 5 bulan belum dibayarkan. Mereka mengancam akan menghentikan pelayanan rawat jalan per tanggal 14 Agustus jika insentif belum juga keluar. Setelah 1 jam terhenti, tenaga kesehatan di RSUD Selebe Solu akhirnya kembali bekerja, namun tidak maksimal karena beberapa klinik masih tutup. Ini rumah sakit, seperti bagaimana saya bilang, ini rumah sakit, ini bukan dinas sosial yang perlu bantuan yang kita harus pergi bersuara. Nanti besok sudah nanti lusa sudah begitu. Ini rumah sakit, kami dalam keadaan sakit, kami membutuhkan obat ini. Kami tidak bisa untuk bilang nanti besok dulu, nanti lusa. Keterangan dari dokter sendiri sudah menyampaikan kepada kami pasien bahwa obat yang minum ini harus rutin, tidak bisa putus. Nah, kalau seperti begini, obatnya putus, bagaimana dengan kesehatan kami? Itu kan akan terganggu. Jadi kami tidak bisa seperti bagaimana dan bagaimana. Dari tindakan yang dilakukan dokter untuk keluar seperti begini, coba dari dinas dari rumah sakit ini, kepala rumah sakit ini untuk bagaimana untuk bisa melihat. Kepala rumah sakit ini dia bisa melihat bagaimana untuk bagaimana tanggulangi. Kalau memang dokternya ini dia tidak bisa datang hari ini, bagaimana? Kebijakannya seperti bagaimana untuk dibuat, bagaimana untuk tetap pelayanan itu harus ada saja. Kenapa sampai pelayanannya mesti tutup? Dia bukan makan 1 hari, 1 hari itu saya pun bermasalah. Apalagi dia sampai berhari, mendekati minggu karena tadi sudah disampaikan oleh security begitu. Karena dokter merupakan mitra kerja bagi kami, perawat maupun tenaga kesehatan lain, sehingga dalam bekerja kita bersama-sama. Nah, dalam hal ini semua jasa karena sama-sama belum mendapatkan hak setelah melaksanakan kewajiban, maka kami bersama-sama komite medik, komite keperawatan maupun komite tenaga kesehatan lain untuk membawa aspirasi dari anggota-anggota kami. Dalam hal ini kami yang menjadi kepala dari tenaga kesehatan. Jadi hari ini sisi sebenarnya kita sebatas menuntut hak-hak yang memang sangat wajar untuk kita tuntut karena prinsipnya kita sudah berusaha untuk menjalankan kewajiban sebaik-baiknya, maka sangat wajar bila kemudian kami menuntut hak-hak dari teman-teman dokter semua dan juga mungkin nanti teman-teman dari nakes lain. Karena sungguhnya jadi dibalik beban kerja mungkin juga mulai dari depan di UGD kemudian juga perawat-perawat, teman dokter yang lain dan juga memang sudah berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya dan kemudian lantas hak-haknya tidak terpenuhi, tentu itu akan memberikan sebuah pasti kita wajar kalau kemudian mereka menuntut apa yang menjadi hak-haknya. Maka pada hari ini sebenarnya kita melakukan aksi sebatas untuk memasangkan spanduk untuk kemudian menuntut hak-hak kita. Para dokter dan nakes menyatakan tidak berniat menghentikan pelayanan kesehatan, namun mereka membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari. Karena selama 5 bulan mereka belum menerima insentif, sementara beban kerja sangat tinggi dan berat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Bantuan bagi korban kelaparan di Kabupaten Puncak terus berdatangan. Kementerian Pertanian memberikan bantuan 1 ton beras, 100 karton biskuit, serta 100 dus mie instan. Bantuan diberikan secara simbolis kepada Pemkab Puncak di posko penanggulangan bencana alam di Jalan Heatubun, Kabupaten Mimika. Kementerian Sosial berencana membangun gudang penampungan pangan di Kabupaten Mimika untuk menampung pasokan sembako yang terus berdatangan. Sebagai tuan rumah di tempat sini dan tempat posko tangga bencana terkait dengan bencana yang terjadi di Kabupaten Puncak, dari Kementerian Pertanian terdiri dari beras 1 ton, biskuit 100 dos,
Supermi 100 dos. Kami berharap bahwa ini bantuan kemanusiaan, jadi kita semua warga Papua maupun Papua Tengah yang ada di sini, pemerintah kabupaten lain, mari kita saling memberi dukungan terhadap apa yang dialami oleh teman-teman kita di Kabupaten Puncak, dan kita berdoa agar situasi yang kita alami oleh pulih dari cepat. Pemkab Puncak akan tetap membuka tangan kepada para pihak yang hendak memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban kelaparan, karena cuaca ekstrim masih akan terus terjadi hingga 7 bulan mendatang. Penyerahan secara simbolis bantuan bencana untuk Kabupaten Puncak, khususnya di sini Andori dan sekitar Andori, mewakili Menteri Pertanian. Saya pikir kami sangat mengapresiasi baik bantuan yang diberikan untuk kita manfaatkan sebesar-besarnya menanggulangi kekurangan makanan dan bencana yang terjadi di Andori dan Andori. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda Jajaran berkenan hadir untuk menyerahkan secara simbolis. Bantuan kemanusiaan datang dari sejumlah pihak dan sudah disalurkan ke 3 distrik yang dilanda bencana kelaparan. Penyaluran dilakukan secara bertahap menggunakan pesawat karena terkendala cuaca yang buruk. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobet Momolin melaporkan.